Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Wijaya dengan NIM 12112511017. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Indonesia Membangun atau bisa disingkat INABA. Saya mengambil prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekaligus menganalisis kasus persaingan antara McDonald dan UMKM fast food lokal di Indonesia atau bisa disebut makanan cepat saji lokal di Indonesia. Nah, dalam tugas ini, saya berperan sebagai kreatif dan strategi agensi McDonald Indonesia. Sehingga saya akan memberikan analisis dan strategi yang dapat diterapkan oleh McDonald untuk menghadapi persaingan-persaingan tersebut. Oke. Tugas 1. Analisis singkat. Pertama, mengapa UMKM fast food bisa menjadi pesaing kuat McDonald? Menurut saya pribadi, ada beberapa alasan. Ada tiga alasan. Yang pertama adalah harga. UMKM biasanya menawarkan makanan dengan harga yang lebih terjangkau sehingga lebih banyak menarik konsumen. Lalu kedua, tentang menu yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Nah, banyak UMKM menghadirkan rasa yang lebih pedas, gurih, dan dekat dengan kebiasaan makanan masyarakat Indonesia. Kedua, menu yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia atau bisa dibilang yang cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Nah, banyak UMKM menghadirkan rasa-rasa yang lebih pedas, gurih, dan dekat dengan kebiasaan makanan masyarakat Indonesia. Lalu alasan ketiga, media sosial. Saat ini banyak UMKM yang viral melalui TikTok ataupun Instagram dengan konten-konten yang menarik. Mereka bisa dikenal banyak orang tanpa harus mengeluarkan biaya iklan yang besar. Lagian di era sekarang siapa sih yang gak punya aplikasi TikTok gitu, apalagi Gen Z kan. Mungkin semua Gen Z pasti punya di aplikasi TikTok. Apalagi Gen Z kan sekarang pada FOMO gitu, sama makanan viral langsung diserang gitu. Oke, selanjutnya apa perubahan utama perilaku konsumen makanan di Indonesia? Saat ini konsumen tidak hanya mencari makanan yang enak, tapi juga mempertimbangkan harga, pengalaman saat membeli, dan apakah produk tersebut sedang viral. Banyak orang juga mulai mendukung produk lokal karena dianggap lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat atau lidah kita cocok gitu, dengan UMKM tuh daripada breakfast US gitu kan. Oke, lanjut tugas kedua. Selanjutnya, apakah konsumen membeli makanan atau cerita dan pengalaman? Nah, menurut saya pribadi, konsumen sekarang membeli keduanya. Mereka ingin makanan yang enak, tetapi juga pengalaman yang menyenangkan. Misalnya, tempat yang nyaman, kemasan yang menarik, pelayanan yang baik, atau makanan yang sedang viral sehingga bisa dibagikan di media sosial. Ya seperti yang saya bilang tadi, Gen Z itu FOMO ya. Jadi ada makanan viral pengen ikut-ikutan gitu, pengen ikut-ikutan eksis di media sosial. Lalu mengapa konten TikTok bisa mengalahin iklan brand besar? Karena konten di TikTok terasa lebih alami dan lebih dipercayai oleh masyarakat. Orang lebih mudah percaya pada pengalaman nyata dari pelanggan atau konten kreator dibandingkan iklan resmi perusahaan. Selain itu juga algoritma TikTok membuat konten menarik lebih cepat menyebar sehingga menjadi viral. Bentar ya teman-teman, kucing saya mau masuk.
Lalu untuk tugas 3 sebagai kreatif dan strategi akademi sebagai kreatif dan strategi agensi McDonald, saya mengusulkan konsep kampanye berikut seperti konsep big idea-nya ya, kampanye iklannya. McDonald, rasa dunia yang dekat dengan Indonesia. Konsep ini menunjukkan bahwa walaupun McDonald merupakan brand global ataupun luar negeri, tetapi tetap memahami selera dan budaya masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ada tagline, dekat rasanya, dekat ceritanya. Kunci pesan ini, McDonald hadir bukan hanya untuk menjual makanan, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan, harga yang terjangkau, dan menu-menu yang sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia atau selera warga Indonesia. Lalu untuk tugas keempat, strategi. Oke, saya memilih hybrid strategi ya. Strategi ini tentu menggabungkan identitas McDonald seperti brand global dengan budaya Indonesia. Contohnya ada menghadirkan menu bercita rasa lokal seperti kemarin nasi uduk, gulai ayam, apalagi ya semacam berikut. Jadi kemudian ada mengikuti tren media sosial. Nah, itu bekerja sama dengan influencer Indonesia dan membuat konten yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Itu ya. Dengan strategi tersebut, McDonald dapat tetap mempertahankan citra internasionalnya sekaligus terasa lebih dekat dengan konsumen Indonesia. Oke, sebagai penutup, menurut saya persaingan saat ini bukan hanya soal rasa ataupun harga, tapi juga tentang siapa yang mampu membangun hubungan dengan para masyarakat atau konsumennya. Oleh karena itu, McDonald perlu terus berinovasi, mengikuti perkembangan media sosial, serta menghadirkan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Terima kasih teman-teman ataupun Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Over nih video.